Selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan diamati ya. Baik, Bu. Baik, Bu. 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dan bergerak ke bawah. Manusia dapat bergerak karena adanya otot-otot rangka yang bekerja secara berpasangan, di mana salah satu otot bertindak sebagai fleksor dan otot lainnya bertindak sebagai ekstensor. Perhatikanlah otot bisep dan otot tricep yang terdapat pada lengan ini. Pada saat menekukkan lengan tangan, otot bisep yang bertindak sebagai fleksor berkontraksi, sedangkan otot tricep yang bertindak sebagai ekstensor berelaksasi. Namun pada saat lengan diluruskan, otot bisep mengalami relaksasi dan otot tricep mengalami kontraksi. Ketika otot mengalami kontraksi, otot tersebut akan menegang, memendek, dan bagian tengahnya menggembung. Sebaliknya, ketika otot berelaksasi, otot tersebut menjadi memanjang dan lebih pipih. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu bahwasanya hari ini kita akan membuat alat peraga sederhana mengenai otot-otot ekstensi. Nah, benar sekali. Silakan disimak terlebih dahulu ya langkah kerjanya. Baik, Bu. Oke, gimana? Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, Ibu mau kepada anak-anak Ibu semua, silakan duduk per kelompok kepada kelompok yang sudah Ibu bagikan. Kelompok 1 yaitu ada Orindu, Nur Hikmah, Anissa Rosida, dan juga Emima. Selain dari nama tersebut, silakan pindah ke sini ke kelompok 2, yaitu ada Risa Imanda, Rifa Dwi, Pria, Cindy, dan juga Melin. Sudah? Oke, sudah duduk per kelompok semuanya? Oke, kita lanjut. Kalau sudah bagus, kalau sudah duduk per kelompok. Nah, Ibu ini satu orang, silakan dibaca. Cindy, silakan. Adapun SOP laboratorium yang pertama, 1. Wajib menggunakan jas laboratorium. 2. Tidak membawa makanan dan minuman di dalam laboratorium. 3. Membuang sampah pada
wajib mengenakan jas yang akan digunakan sekarang. Nah, sesuai dengan SOP yang sudah dibacakan oleh Cindy, bahwasanya seluruh peserta didik wajib mengenakan jas yang akan digunakan jas labnya Ananda semua. Sudah mengenakan semuanya? Sudah, Bu. Nah, silakan memperhatikan yang di depan. Ini merupakan lambang keselamatan kerja yang dimana jika ada lambang-lambang seperti ini harap untuk waspada dan berhati-hati. Yang pertama ada gambar seperti meledak, itu tuh tandanya itu mudah meledak. Yang kedua bergambar tengkorak, itu bersifat racun dan juga toksik. Yang ketiga ada gambar apinya yaitu mudah terbakar. Yang keempat seperti tangan itu merupakan korosif yang dimana jika terkena tangan akan ya benar sekali katakan oleh pria. Selanjutnya ada bahaya lingkungan. Selanjutnya ada cairan yang mudah teroksidasi dan terakhir ada iritasi. Nah, adapun langkah kerjanya, siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu. Baik, yang Mima silahkan. Langkah kerja pada kegiatan pertama itu analisis studi kasus yang ada, kemudian membedakan otot polos, jantung, dan lurik, menjelaskan mekanisme kerja otot pada aktin dan miosin. Kegiatan 2-nya, peserta didik diminta untuk memperagakan dengan meluruskan dan membengkokkan tangan. Kemudian peserta didik diminta untuk membuat alat peraga sederhana mengenai mekanisme otot bicep dan tricep, yaitu pertama siapkan styrofoam, lalu bagi styrofoam menjadi 2 bagian. Kemudian letakkan tangan di atas styrofoam, lalu gambar bentuk tangan di atasnya. Gambarlah bagian 1 styrofoam, gambar jari-jari tangan hingga siku. Gambar bagian 2 yaitu gambar bagian siku hingga bahu. Jika sudah digambarkan, kemudian menggunakan cutter untuk memotong sesuai bagian yang digambarkan. Jika sudah dipotong, sambungkan kedua bagian tangan tersebut menggunakan pensil. Kemudian agar tidak longgar, gunakan karet gelang sebagai penghambatnya. Kemudian tiuplah 2 buah balon ukuran kecil. Ikat terlebih dahulu bagian ujung balon. Jika sudah tertiup, lalu ikat bagian atas balon. Lalu gunakan balon pertama sebagai ilustrasi otot bicep dan balon kedua sebagai otot tricep. Gunakan karet gelang sebagai penghubungnya. Amati bagaimana cara kerja otot bicep dan tricep. Baik, terima kasih Bu ucapkan kepada Yenima. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum yaitu pembuatan alat peraga sederhana mengenai otot bicep dan juga otot tricep. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya kepada Ananda Ibu, tetapi terlebih dahulu silakan dipahami bagaimana langkah kerjanya. Karena ini kita menggunakan bahan yang tajam, alat yang tajam seperti cutter dan pisau. Ibu ingin Ananda Ibu semua berhati-hati dalam penggunaannya dan tidak bermain-main pada saat praktikum. Bisa? Bisa, Bu. Nah, dapat dilihat di sini ini ada 2 kegiatan. Kegiatan 1 yaitu menganalisis studi kasus yang ada di LKPD. Kegiatan 2 yaitu membuat alat peraga sederhana yaitu mekanisme kerja otot bicep dan juga tricep. Ibu minta kepada masing-masing kelompok untuk dapat membagi pekerjaannya. Ada yang membuat alat peraga dan juga ada yang mengerjakan dan menyelesaikan studi kasus yang ada di wacana. Nah, dapat Ananda lihat bahwasanya di sini ada beberapa tahap-tahapannya. Yang pertama penentuan dan identifikasi proyek yaitu mengenai bicep dan juga tricep. Nah, selanjutnya ada fasenya 2, perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek. Nanti Ananda silahkan diisi tahap ini. Selanjutnya yaitu ada penyusunan jadwal pelaksanaan proyek seperti yang telah kita katakan bahwasanya hari ini kita akan melakukan pembuatan alat peraga. Nah, selanjutnya yaitu ada penyelesaian proyek yang dimana nanti Ananda akan mengkomunikasikan dan juga menyelesaikan hasil wacana tersebut. Selanjutnya jika ada kendala, jika ada permasalahan silakan dilaporkan kepada Ibu. Paham? Paham, Bu. Oke, Ibu sudah menyiapkan alatnya. Ini kelompok 1 silakan. Kelompok 2 silakan. Nah, ini berisikan bahan ajar yang dimana bahan ajar ini nanti akan sebagai pedoman referensi Ananda Ibu semua. Jika ada yang tidak mengerti
Kelompok 1 ada kendala. Belum, aman. Ini. Iya, Ibu benar lagi, sekali. Ibu. Iya. Ya benar sekali Nur Hikmah. Boleh. Ya. Kecil aja, Melin. Silakan ditiup tapi diikat terlebih dahulu bagian ujungnya. Atasnya dan di atasnya. Mana ya caranya? Ditiup baru atasnya. Sikunya ya? Bisa kita coba lagi atasnya. Bisa aja. Kacangan proyek ini. Gimana ya? Tebel kenapa Gunakan aja? apa? Iya. Kalau masih ada yang kurang paham silahkan ditanyakan atau bisa di scan barcode yang ada di LKPD. Baik, Bu. Maksud dari pertanyaan dasar muatan dari abstrakkan lagi disimpulkan itu gimana, Bu? Ini wacananya tadi mana sih ya? Ini menggambarkan kecelakaan yang terjadi oleh salah satu pembalap MotoGP yaitu Marc Marquez, yang dimana dia itu melakukan cedera di otot lengan yaitu humerus. Ya betul Melin, akibatnya Akibatnya itu karena dia Ya udah. akibatnya itu seperti misalnya pembekalan lengan, kerusakan otot bicep, dan juga lampak Ibu mau nanya, Bu. Ya, Nur Hikmah. Nggak Nur Hikmah, tapi di bagian ujungnya silakan diikat seperti Melin punya. Ya. Kita dulu ya, Bu. Hati-hati Orindu, Risa penggunaan cutternya. Tadi kayaknya kenapa? Karet. Karet. Ini karetnya ada. Aduh, tak dikasih lagi. Yang lain silakan bekerja sama. Ada yang membuat alat peraga dan juga penyelesaian LKPD. Baik, Bu. Ibu berarti ini waktu sekarang. Iya. Wow, ngerti. Bu, Ya. videonya Memerlukan aksen ya. Kalau video yang tidak bisa diakses silakan dilihat aja di depan. Ini beberapa otot yang bisa kalian latih dengan Oke, langsung gaskan. Pertama, kalian bisa melatih bicep pakai ini. Selain itu, kalian juga bisa coba latihan yang ini. Ini juga untuk bicep. Kalian bisa lakukan latihan ini. Jika tidak bisa di-scan silakan diperhatikan di depan Anda. Kalian juga harus coba ini. Selain triceps ini, juga bisa ke bahu. Kalau untuk otot sayap, kalian bisa Kelompok 1 ada kendala. Kalian juga bisa Belum ada. Hati-hati yang orang penggunaan pisaunya. Kelompok 2 ada kendala. untuk otot bahu atau shoulder. Oke, Dan pastinya bagus. jangan lupa untuk tangan sebelahnya ya. Itu latihan yang bisa kalian coba pakai satu bumbu ini. Ibu udah, Bu. Sudah menerima. Harus tambah besar ya, Bu? Nah. Enggak, boleh sekarang aja kok. Pakai di luar. Tapi kita cuma menggambarkan mekanismenya. Enggak cuma nanti pas saat ininya. Kan aja dulu Fit. Pas saat ininya. Baik, silakan. Hikmah ada kendala. Bagus ya alat peraganya Orin. Menggambarkan yang sebenarnya jari-jari tangan. Jangan sampai kelompok sebelah ikut-ikut ya. Kami lebih kreatif, Bu. Banyak pelajaran. Itu. Ya.
Iya. Waktu pelaksanaannya ini dimulai dari awal penaikan. Oh, pengerjaan kita aja. Pakai pensil di sini ya. Enggak, Bu. Tunggu dulu, Bu. Coba turunkan sedikit. Gini ya. Bu, boleh nggak gini? Bu? Boleh. Boleh. Nanti dia ikat kan? Iya. Itu di sini. Nyontek. Viva tidak boleh begitu. Iya, entah orang aja kan nyontek dong. Kelompok 2 sudah mau selesai. Sudah, Bu. Bu, tunggu dulu, Bu. Enggak ngincar rambutnya, Bu. Kan lagi ganti show. Ini ikat sini dulu deh. Terus di belakangnya. Ikat di mana? Kayak gumpalan aja. Ini. Ya kayak gitu mah. Nanti ini. Ini jangan di video, masih di videonya. Ini dimasukin. Karena dia meluruskan lengan. Iya. Apa lah. Enggak, Cok. Lah, jadi Kayak aja. enggak dong. Ini ke ini enggak tuh. Ibu kayak gini, Bu. Bentar, Mak. Oke, Bu. Kurang apa ini? Mak? Nah, ini tuh kayak gini. Nah, Udah sampai. gimana lagi? Jadi samping kayak gini. Nah, Itu kayak gini, Bu, dari samping. enggak ya? Ini tuh Ada di satu ini, lagi, Bu. Enggak ada. Pas kok, Bin. Pas. Ikat rambut, Bu. Ini Ikat sini. rambut ya. Yang sini. Acara Ada lagi nggak di sini karetnya? Ini enggak ada satu ada. Nih, ini nanti taruhnya ke bawah, Rin. Ini ke belakang. Ini taruhnya ke sini. Nanti Enggak, hubungkan berarti diikat lagi nih ya, Bu. Ini. Hubungkan nanti ini ke sini ya, Mas. Ini karetnya maksudnya tadi? Karet itu tuh bawa atas itu, Rin. Sini, nanti ya. kan sini kan. Ah. Berarti ini. Longgar. Bukan. Kayak mana caranya ya? Itu terlalu ujung. Terlalu sih. Ini terlalu gede. Ada satu buah. Susah loh nanti ikatnya lagi. Kan yang diikat ini. Ini susah loh, sumpah. Ini susah nanti kalau mau ikat atasnya. Jangan dibuka semuanya, buka satu aja ikat di sini. Enggak, maksudnya itu biar dikecilkan ini. Biar dia Tapi ini Iya, iya. iya. Di sini. Ah, iya kayak gitu. satu lagi, Bu. Oh, Ini di sini. Iya. Di sini kan, Bu. Disambutin, Bu. Kasih dulu satu di bawah. Oh, harus dikasih ya, Bu. Iya, nanti kalau enggak nih kalau enggak. Oh, iya, jadi kita buka. Ini masih ada nih karetnya kalau mau. Panjang nggak sih? ini kita buka kan. Kan kita ada kerja. Nah. Kayak lagi ini. Enggak, tapi pendek kali ya, Mak. Enggak terpaksa gitu. Oh iya. Kayaknya. Itu kalau kayak gitu kan enggak enggak. Kita memanfaatkan cuti pagi. Ada kendala kelompok 1? Tidak, Bu. Aman? Aman, Bu. Sudah mau jadi nih ya peraganya. Pengerjaan KPD-nya gimana, aman? Aman, Bu. Oke, selamat bekerja. Ibu kayak gini, Bu. Seharusnya. Ya, benar. 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 Nanti kan di belakang biar nggak ikut pakai ini. Ya. Ya biar Biar enggak longgar. Iya. Ini jahat kali, Bu. Ininya enggak salah. Bu, jangan siap, Bu. Alat peraganya. Kalau lihat kalau ini loh dengan ibarat Saya itu dulu. Iya, dia tuh udah kan ini tegang, yang ini tuh relaksasi. Enggak nampak tapi yang tadi nih. Enggak nampak bukan yang kuning nih, Bu. Kan begini ya. Ini nampak kontraksi pas relaksasi. Ini yang kontraksi enggak nampak. Ini coba yang di belakang. Ada lagi ke belakang. Yang ini ke belakang, yang ini ikatnya ke belakang aja ke sini. Oh, ini nih, Bu. Jadi ke belakang Iya. ini. Udah capek aku berbicara belakang ini. Mungkin ke belakang aja. Punya aku kayak gitu. Ya ini aku coba dililit dulu ke sini baru ke belakang. Oh, Ya, terus ke belakang. Nah, yang ketemu. Nah. Terlanjur abadi. nampak ya ini enggak?
kami dapat bintang terlangit. Kami pedicure. Yang ini kalau persiapannya di checklist saja, kalau pembagiannya terlaksana. Tengok terus. Asik aja kelompok tengok terus ke sini. Segera kalau yang belum. Oke, bagus kelompok 1. Mana coba tengok tricernya. Nanti aja berkonsentrasi. Kelompok nih, wes dia pasti mau meniru kita. Apa kendala kita? I know. Oke, waktu pengerjaan kita tinggal 15 menit. Yang kelompok 1 sudah tahap mana penyelesaian KPD-nya? Belum selesai, Bu. Oke, segera ya Nisa. Alat peraganya sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 bagaimana KPD-nya? Fase 5 lagi. Oke, fase 5 alat peraganya? Tinggal tricernya, Bu. Oke, segera ya. Waktu kita tinggal 15 menit. Segera dikerjakan. Jika ada kendala silakan untuk angkat tangan. Kalau kayak gini apa? Yang ini apa yang dia? Ini ya kan? Relasi yang biru. Yang ini relasi, yang ini warni. Tergantung posisi. Kalau posisi bawah ini rel guys, kayak ini guys. Tiga. Kelompok 1 kegiatan 2 nya sudah. Sudah. Silakan mungkin mau nambahkan? Gimana caranya? Meluruskan. Ini otot bisepsnya berrelaksasi, tricepsnya berkontraksi. Ketika ditekuk, bisepsnya berkontraksi, tricepsnya berrelaksasi. Ya udah saya gimana? Silakan dilanjutkan, ada kendala? Enggak, oke mantap. Waktu kita tinggal 10 menit ya. Silakan dikerjakan kelompok 1 dan kelompok 2. Dimasukin apa? Logo. Iya. Sudah selesai semua. Kelompok 2 sudah selesai. Sudah mantap. Kita tunggu kelompok 1 ya. Apa yang harus direvisi? Silakan aja Tik. Siapa yang mau presentasi? Ini yang studi kasusnya. Ria, cepat. Iya kalian. Kok studi kasus Mas Quest? Iya. Oke, waktu habis, waktu pengerjaan dan juga pengisian dari LKPD-nya udah siap semua. Nah, Ibu, siapa yang mau menampilkan pada kegiatan 1 mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan. Ya, semua. Bawa ininya, Bu. Bawa. Di sini boleh samping pria. Jelek kalau tidak muat. Oke. Sudah. Silakan dimulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami sebagai kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusi kami terkait dengan kegiatan 1. Ria, silakan. Berdasarkan wacana di atas, jelaskan akibat yang ditimbulkan. Saat jatuh di lintas saat mengalami benturan dan permukaan yang mengenai lengan kanannya, sehingga terjadi patah tulang. Tulang humerus yang patah perlu diperbaiki, namun cedera bisa membutuhkan operasi tambahan jika pemulihan tidak sempurna. Setelah operasi diperlukan, perlu adanya latihan fisik untuk mengembalikan fungsi otot dan kekuatan tangannya. Yang kedua, perbedaan otot polos jantung dan lurik. Perbedaannya pada bentuk sel. Otot polos itu gelondong dengan ujung meruncing. Otot lurik itu silindir dan bercabang. Otot jantung itu silindir dan panjang. Jumlah inti selnya, otot polos itu 1 inti, otot lurik 1 atau 2 inti di tengah, otot jantung banyak inti. Untuk fungsinya, otot polos itu mengontrol pergerakan organ dalam, dan otot lurik itu memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung itu menggerakkan tubuh secara sadar. Pada
di organ dalam seperti usus, lambung, dan pembuluh darah. Kalau otot lurik itu pada jantung, dan pada otot jantung itu melekat pada rangka seperti kaki. Kemudian ada mekanisme kerja otot aktin dan miosin yang dimana melalui interaksi antara filamen aktin dan miosin yang mengikuti teori filamen. Proses diawali dengan melepaskan ion kalsium dan retikulum sarkoplasma ketika otot menerima sinyal dan sistem saraf. Kepala miosin telah menghidrolisis ATP menempel pada aktin dan membentuk jembatan sirah. Pada fase 1 penentuan dan identifikasi proyek diskusikan secara berkelompok berdasarkan video di atas apa saja otot apa saja yang terlibat dalam kontraksi dan relaksasi, otot lurik, tendon, dan tulang humerus. Tuliskan judul proyek kelompokmu di bawah ini, yaitu membuat alat peraga bisep dan tricep. Ini adalah alat peraga yang telah kami buat, yaitu alat peraga bisep dan tricep. Bila boleh dilihat dari depannya, silakan dijelaskan. Nah, ketika lengan ini melakukan kontraksi, di sini otot tricepsnya akan berkontraksi, sedangkan ketika dia melakukan relaksasi, otot bicepsnya akan berkontraksi. Baik, kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan atau memberi tanggapan kepada kelompok 2? Silakan Orindo. Untuk kelompok 1, kelompok 2. Untuk kelompok 2 itu alat peraganya masih kurang, ya kan? Karena tidak bisa mempresentasikan kerja otot triceps. Nah, sedangkan untuk kelompok kami itu bisa menerangkan secara jelas cara kerja otot triceps. Nah, saat dia dalam kondisi relaksasi bisa dilihat dari tendonnya ini tuh menegak. Sedangkan saat kontraksi, nah dia tuh bisa dilihat dari tendonnya itu memendek. Nah, jadi lebih terperaga secara jelas. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Kita beri waktu dulu dengan kelompok 2. Kelompok 2 boleh silakan duduk kembali. Kelompok 1 silakan mempresentasikan kegiatan 2-nya. Tuliskan judul proyek kelompokmu di bawah ini. Adapun judul Baiklah, kami dari kelompok 2, satu. Baiklah, udah. 3. Baik Ibu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan disampaikan oleh Anissa Nusantara. Yang pertama, tuliskan judul proyek kelompokmu di bawah ini. Adapun judul proyek kami yaitu alat peraga otot bisep dan tricep. Jelaskan rancangan proyek yang akan kelompokmu buat. Kami merancang alat peraga mengenai alat bisep dan tricep. Adapun waktu pelaksanaannya yaitu pada jam 10.40. Silakan diperhatikan kelompok 1, kelompok 2. Adapun alat bahannya yang pertama itu ada lembar RKPD, styrofoam, cutter, pensil, balon, karet gelang. Adapun rincian kegiatannya, styrofoam dibagi menjadi 2, kemudian letakkan tangan di atas styrofoam dan gambar bentuk tangan sampai dari jari hingga ke siku-siku. Setelah itu, setelah digambar, kemudian bentuk tangan dari jari-jari hingga siku ini dipotong menggunakan cutter. Setelah itu, sambunglah kedua tangan menggunakan pensil, kemudian agar tidak longgar